Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina. Saya mahasiswi STIMIK Borneo Internasional Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus serangan cyber yang menimpa sebuah negara di dunia. Dan di sini saya akan mengambil contoh kasus, yaitu tentang serangan ransomware WannaCry di Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai kejadian dari mulai serangan sampai selesai. Serangan cyber yang menyerang Indonesia tepatnya pada tanggal 14 bulan 5 tahun 2017. Serangan cyber yang menimpa negara Indonesia berjenis ransomware. Ransomware adalah sebuah jenis malicious software atau malware yang menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer korban atau mengcrypt semua file yang ada sehingga tidak bisa diakses kembali. Tahun itu, sebuah jenis ransomware baru telah muncul dan diperkirakan bisa memakan banyak korban. Ransomware baru ini disebut WannaCry. WannaCry ransomware mengincar PC berbasis Windows yang memiliki kelemahan terkait fungsi SMB yang dijalankan di komputer tersebut. Penyebaran ransomware WannaCry terjadi di sekitar 150 negara termasuk Indonesia mulai tahun lalu. Program jahat ini dapat memasuki komputer tanpa disadari, lalu mengenkripsi data di dalamnya sehingga komputer tak dapat dipakai. Program jahat ini meminta tebusan untuk memulihkan akses. Dan yang membuat ransomware WannaCry booming yaitu ransomware ini menyerang menggunakan zero day exploit yang belum pernah diketahui sebelumnya. Artinya, saat pertama kali ransomware ini menyerang, sebenarnya Microsoft yang terupdate pun akan tetap terkena. Karena Microsoft sendiri belum mengetahui adanya celah keamanan ini sampai dengan celah itu dipublikasikan. Dengan demikian, akan ada jeda waktu antara saat ransomware ini menyerang dengan waktu saat Microsoft mengetahui vulnerability ini dan melakukan phishing terhadapnya. Exploit yang digunakan sendiri dibocorkan oleh kelompok hacker atau shadow broker. Serangan ransomware WannaCry ini diketahui setelah beberapa rumah sakit termuka di dunia mengalami kendala teknis dalam sistem antriannya. Di Indonesia, serangan ini ditujukan ke Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmis. Pelayanan pasien di Rumah Sakit Darmis sama dengan hari biasa, meski sedikit terhambat. Di Rumah Sakit Darmis, Abdul Qadir menjelaskan serangan terjadi Sabtu pukul 5 pagi. Pada saat itu, salah seorang petugas datang antri kami di ruang rawat inap mau memasukkan dalam pasien rawat inap. Tiba-tiba terlihat tampilan di monitor itu berubah semua. Jelas Abdul Qadir. Ia langsung melaporkan pada instalasi IT rumah sakit bahwa ada perubahan lampiran pada monitor komputer. Kemudian ia diinstruksikan untuk menghentikan semua proses di IT dan mematikan semua komputer yang ada di ruangan itu. Ransomware itu mengunci semua data dan mengganggu sistem teknologi informasi yang menyimpan seluruh data kesehatan pasien juga dalam pembayaran rumah sakit. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan cara mengatasi serangan ransomware WannaCry yang ada di Indonesia. Tindakan preventif yang bisa dilakukan, yang pertama, selalu melakukan update serta backup data merupakan hal yang wajib dilakukan agar terhindar dari malware, baik ransomware, virus, ataupun trojan. Update baik dari segi aplikasi, antivirus, dan OS yang digunakan. Dan yang kedua, lakukan hardening terhadap sistem yang digunakan dan matikan service yang tidak diperlukan. Lalu hindari sembarangan mengklik link atau file yang dikirimkan oleh pihak yang tidak dikenal. Sebuah ransomware sebagian besar akan menuju ke suatu link yang kemudian meminta untuk mengunduh software.
Teknik lain yang dilakukan yaitu dengan menyisipkan ransomware ke dalam file-file. Selalu periksa software dan dokumen yang diunduh, pastikan pengirimnya orang yang benar-benar dikenal. Sebagian besar ransomware yang disisipkan ke dalam file dokumen membutuhkan makro untuk mengeksekusi atau mengaktifkan ransomware. Secara default, Microsoft sebenarnya menonaktifkan makro. Namun, demikian banyak sekali pengguna yang tertipu mengaktifkan makro karena social engineering dari pembuat ransomware. Dan selanjutnya yaitu mengenai apa penyebab serangan ransomware itu terjadi. Ransomware WannaCry telah membuat heboh Indonesia karena sempat melumpuhkan sistem antrian rumah sakit. Masuknya ransomware ke Indonesia yaitu karena kesadaran masyarakat yang masih rendah akan bahayanya. Selain itu juga, perilaku masyarakat yang suka membuka situs-situs dewasa juga menjadi penyebabnya penyebaran ransomware WannaCry terjadi di sekitar 150 negara, termasuk Indonesia. Program jahat ini dapat memasuki komputer tanpa disadari, lalu mengekskripsi data di dalamnya sehingga komputer tak dapat dipakai. Program jahat ini meminta tebusan untuk memulihkan akses. Selanjutnya yaitu mengenai tipe serangan yang menyerang Indonesia. Ransomware merupakan sebuah nama dari kelas malware yang terdiri dari dua kata yaitu ransom dan malware. Ransom yaitu tebusan dan malware yang bertujuan untuk menuntut pembayaran untuk data atau informasi pribadi yang telah dicuri atau data yang aksesnya dibatasi atau enkripsi. Saat ini, malicious software telah melakukan diversifikasi atau usaha memperoleh keuntungan dengan cara mereka memeras uang dari korban. Ransomware adalah malware yang menerapkan metode enkripsi canggih sehingga file tidak akan dapat didekripsi atau dibuka tanpa kunci unik yang dipegang oleh peretas. Untuk membuka kunci tersebut, pengguna harus membayar dan akan dimintai sejumlah informasi. Ransomware yang menyerang kedua rumah sakit ini berjenis malicious software atau malware yang menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer atau mengekskripsi semua data yang ada sehingga tidak bisa diakses kembali. Dan yang terakhir yaitu mengenai pelajaran apa saja yang dapat kita tarik dari peristiwa ransomware yang menyerang Indonesia, yaitu walaupun WannaCry telah berhasil diatasi, namun para analisis keamanan komputer meyakini bahwa peristiwa WannaCry ini justru akan menjadi titik awal dari semakin merebaknya malware dan ransomware sebagai tools utama untuk menjalankan aktivitas cybercrime. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapan terhadap masalah cybersecurity harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Jika Anda menyimpan data penting pada komputer kantor berbasis Windows, maka sebaiknya data itu juga disalin ke hard disk lain atau layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive. Sekian pembahasan materi mengenai serangan ransomware WannaCry di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian materi tadi saya ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.